Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, perkenalkan nama aku Azra Rizky dari kelas 10 IPSA SMA Negeri 55 Jakarta. Aku salah satu perwakilan dari kelompok 1. Nah, kira-kira sekarang aku mau ngapain ya? Karena udah ada tulisannya nih ya. Langsung aja deh. Di sini aku tuh mau menjelaskan beberapa materi kehidupan di Kerajaan Samudra Pasai, guys. Daripada lama-lama, langsung aja yuk mulai. Nah, ini nih, hari ini aku akan bahas 3 materi. Yang pertama, ada kehidupan politik di Kerajaan Samudra Pasai, ada kehidupan ekonomi di Kerajaan Samudra Pasai, dan yang terakhir, kehidupan sosial budaya di Kerajaan Samudra Pasai. Sengaja aku mulai kehidupan politik. Kalian tahu gak sih Kerajaan Samudra Pasai itu didirikan oleh siapa? Benar banget, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marasu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah pada tahun 1285 hingga tahun 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia, Italia, tahun 1292, yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I dari tahun 1297 hingga 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II dari tahun 1326 hingga 1348. Nah, pada masa ini nih, pemerintah Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Wah, keren banget gak sih? Sampai ke negara lain loh kita menjalin kerjasamanya. Benar-benar hebat banget sih. Nah, tapi selain itu ada lagi nih guys, melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Wah, keren banget ya. Oke, next. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Sayang banget. Nah, menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak ada data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Wah, sayang banget gak sih guys? Kayak kerajaan Samudra Pasai yang dulu gagah, besar, kerajaan Islam pertama di Indonesia, tiba-tiba runtuh begitu aja nih guys. Nah, di sini ada gambar salah satu cuplikan perang kerajaan Pasai dengan kerajaan Siam, guys. Ya. Next ada kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan yang penting di PDA, Perlak, dan yang lainnya. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, koper barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan, sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Nah, di sini gambar yang pertama itu ada gambar jual beli di kehidupan di kerajaan Samudra Pasai, guys. Yang udah dijelasin tadi nih. Ternyata tuh sistem jual beli udah dari dulu ya, guys. Nah, yang kerennya lagi, dia tuh punya alat tukar tersendiri, yaitu uang emas yang biasa dikenal dengan dirham dengan berat sekitar 0,70 gram. Keren banget gak sih Samudra Pasai? Aku tuh baca tadi aja sampai kayak, wow, speechless banget, kayak, oh my god, keren ini loh. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada kehidupan sosial budaya. Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai rakyat kerajaan besar, di kerajaan ini juga pasti berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam
untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai atau HRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara atau Indonesia. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syaikh Abdur Rauf Al-Sikli untuk menuliskan buku-bukunya. Nah, sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah Duru Al-Mansur, karya Maulana Abu Isa. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makdum Patakan atas permintaannya dari Sultan Malaka. Informasi di atas itu menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Nah, ngomong-ngomong Samudra Pasai, tadi kan Samudra Pasai negara kerajaan kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Jadi dari kata terbesarnya aja itu nggak mungkin ya kalau kerajaan Samudra Pasai itu nggak mempunyai sosial budaya yang khas, sosial budaya yang keren banget. Karena dia udah terbesar loh. Jadi pasti keren banget, dan pas aku bacanya tadi kayak, oh my god, dan ini tuh udah sekitar udah lama banget ya guys, ya beberapa masa. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi. Ternyata kita udah masuk di akhir materi hari ini nih guys. Oleh sebab itu, sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.